Baik, selamat datang di blog Sarunidi. Mari kita bersama membangun bangsa. Kali ini kita akan belajar tentang bab pertama, yaitu kondisi fisik wilayah Indonesia. Bab ini berada pada bab kelas 8, ya. Bab pertama pada semester pertama. Nah, coba anak-anak perhatikan peta wilayah Asia Tenggara. Apa yang Anda perhatikan kali ini? Ya betul, ini adalah wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini kalau kita lihat yaitu berada di posisi silang, ya, antara ya negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Nah, ini posisi silang. Nah, apalah dampak letak geografis bagi Indonesia? Apa sih letak geografis itu? Ya, letak geografis adalah letak Indonesia pada keadaan sebenarnya, ya, yaitu dengan berbatasan negara-negara tetangga kita tadi. Nah, yang pertama, Indonesia dilalui garis khatulistiwa. Akibat Indonesia mempunyai iklim tropis yang panas, lembab, dan hujan turun sepanjang tahun, ya. Nah, kemudian Indonesia juga mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau, musim penghujan. Kemudian masa peralihan antara kedua musim disebut dengan musim pancaroba. Secara ekonomis menguntungkan bagi sistem perdagangan. Banyak kapal-kapal yang lewat asing dan singgah di Indonesia. Ya, karena kita berada di posisi silang, ya. Nah, kemudian adanya keberagaman kebudayaan bangsa Indonesia. Bangsa asing yang melewati Indonesia akan menyebarkan kebudayaannya sehingga terjadi akulturasi budaya. Ini sudah dijelaskan pada waktu kelas 1 kita belajar tentang bagaimana penyebaran kebudayaan bangsa Hindu-Buddha, Islam dan Eropa. Nah, apa hubungan posisi geografis dengan perubahan musim? 1. Posisi geografis Indonesia yang terletak antara dua benua dan dua samudra berpengaruh terhadap perubahan angin muson. Angin muson adalah angin yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali atau 6 bulan sekali. Angin muson terjadi karena adanya perbedaan temperatur suhu antara bumi sebelah bagian selatan dengan belahan bumi bagian utara, ya. Nah, perbedaan suhu disebabkan oleh adanya gerak semu matahari yang mengalami pergeseran ke utara dan ke selatan. Nah, ini adalah contoh pada tanggal 21 Maret, matahari terletak di garis khatulistiwa dan berangsur bergerak ke utara. Tanggal 21 Juni, matahari bergerak di garis 2,5 derajat lintang utara. Selanjutnya pada tanggal 20 September, matahari kembali ke garis khatulistiwa dengan tanggal 21 Desember berangsur ke gerak selatan. Begitu seterusnya. Nah, daerah yang terletak di antara 23,5 derajat lintang utara lintang selatan disebut garis balik atau GBU dan garis balik selatan atau disebut dengan GBS, ya. Nah, kalau kita lihat tadi gerak semu matahari ini bisa kalian lihat di gambar berikut ini. Di tanggal 21 Maret ini berada di garis khatulistiwa. Kemudian pada tanggal 21 Juni yaitu bergerak di belahan bumi selatan, ya. Nah, utara maksudnya. Kemudian tanggal 23 September balik lagi ke garis khatulistiwa. Kemudian seterusnya, ya. Nah, ini yang menyebabkan gerak semu matahari yang menyebabkan perubahan angin muson. Nah, angin muson ini dibagi menjadi dua, yaitu angin muson barat laut dan angin muson tenggara, ya. Nah, angin muson barat laut ini yang menyebabkan angin muson hujan, ya, karena angin ini ya berasal dari arah barat menuju Australia, ya. Biasanya mengandung banyak uap air yang terjadi pada bulan Oktober dan April. Sedangkan angin muson tenggara yaitu angin yang bergerak dari arah Australia ke Asia, yaitu terjadi pada bulan April sampai Oktober. Biasanya menyebabkan musim kemarau karena mengandung sedikit uap air. Nah, ini gambaran pergerakan angin muson barat laut, ya, yaitu dari benua Asia ke benua Australia yang banyak uap air yang menyebabkan musim kemarau.
musim hujan. Sedangkan ini adalah angin muson tenggara. Ya, ini musim tenggara dari arah Australia ke arah Asia yang menyebabkan musim kemarau ya. Karena sedikit banyak uap air. Nah, apa persebaran flora dan fauna di Indonesia? Nah, persebaran flora di Indonesia menjadi dua, yaitu menjadi tiga, yaitu flora fauna asiatis yang berada pada Pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Sedangkan flora fauna australis yaitu berada pada Pulau Papua. Flora fauna peralihan yaitu pada Kepulauan Sulawesi. Nah, ketiga wilayah flora dan fauna Indonesia ini dibatasi dengan batas geografis yaitu garis Wallace yang memisahkan flora dan fauna asiatis dengan peralihan, dan garis Weber memisahkan flora fauna peralihan dengan australis. Setiap zona memiliki karakteristik flora dan fauna masing-masing dan tidak ditemukan di zona lain. Nah, ini kalau kita lihat ada dua garis Wallace dan garis Weber ya. Nah, kemudian ini yang membagi flora dan fauna kita ya. Nah, ini adalah contoh-contoh fauna asiatis yaitu di daerah Sumatera, Kalimantan dan Jawa. Contohnya ada banteng ya. Nah, di Pulau Jawa itu ada banteng, kemudian di Sumatera ada gajah, di Sumatera pula ada harimau ya kan, di Jawa juga ada harimau, kemudian ada badak, di Kalimantan ada orangutan ya. Itu adalah contoh fauna asiatis. Sedangkan fauna peralihan adanya di Kepulauan Sulawesi. Misalnya ada anoa, ada babi rusa ya kan, kemudian burung ya, kemudian ada kuskus ya, nah, kemudian komodo ya. Nah, kemudian ya contoh ini adalah fauna orangutan hanya ada di Kalimantan jadi tidak ada ditemukan di daerah atau di negara lain ya, di orangutan ini. Jadi contoh fauna asiatis adalah gajah nih ya. Kemudian harimau ya, harimau juga di fauna asiatis. Fauna australis contohnya adalah ini kanguru ya kan. Ini kemudian burung cendrawasih ya, adanya di Papua. Jadi masing-masing fauna ini berbeda dengan di masing-masing daerah ya, punya karakteristik tersendiri. Jenis flora dan persebaran di Indonesia. Jenis flora di Indonesia dibagi menjadi tiga: flora bagian barat, flora bagian peralihan, flora bagian timur. Nah, flora bagian barat misalkan flora endemik, biasanya bunga rafflesia, kemudian mangrove, meranti, kemuning, dan di Kalimantan hutan tropik dan hutan gambut. Nah, ini contoh bunga rafflesia ya, bunga bangkai ya, yang ada di Indonesia. Ini contoh hutan mangrove ya atau hutan bakau. Nah, ini meranti-merantian yaitu berupa kayu yang biasanya digunakan untuk meblair, rotan juga sama ya kan. Ini contoh hutan tropis yang berada di daerah barat ya Indonesia. Nah, sedangkan flora peralihan di bagian tengah mirip seperti flora di Filipina, Maluku, Nusa Tenggara. Sedangkan flora bagian timur terdiri dari jenis Pomedia, Nipah, dan mangrove. Jenis persebaran fauna di Indonesia tadi sudah ya, fauna asiatis, fauna australis, dan campuran. Nah, kemudian bagaimana dengan ciri-ciri tanah? Nah, ciri-ciri tanah Indonesia itu biasanya terjadi baik secara kimiawi maupun biologis maupun organis. Nah, perubahan ini disebabkan oleh perubahan matahari, meresapnya air ke dalam tanah dan retak, akar tumbuhan yang menerobos batuan, organisme cacing. Nah, karena keragaman batu Indonesia itu jenis tanahnya diantaranya adalah tanah latosol, tanah aluvial, ya kan. Kemudian tanah kapur, tanah vulkanis, tanah pasir, tanah organosol, tanah gambut, tanah regosol, tanah humus,
tanah laletrit, tanah gromosol, tanah litosol, tanah podozolik ya, vodzolik ya. Nah, mungkin kalau kita lihat ya tanah kita ternyata macamnya banyak ya. Nah, tanah litosol ini biasanya berada pada daerah vulkanik ya kan, dengan ketinggian 0 sampai 900 meter yang berwarna coklat dan coklat kuning. Tanah aluvial juga banyak di endapan lumpur sungai yang subur ya, biasanya banyak digunakan untuk lahan persawahan ya. Tanah kapur, nah ini biasanya tidak cocok untuk digunakan untuk bercocok tanam karena tanahnya pasti tidak akan subur ya kan. Nah, tanah vulkanis, tanah yang subur karena berasal dari daerah vulkanis, biasanya berada di daerah pegunungan ya. Tanah pasir, nah ini berasal dari pasir yang mengalami pelapukan dan kurang mengandung air. Nah, kemudian tanah orgosol atau tanah gambut berasal dari tumbuhan hewan yang mengalami pembusukan, terdapat di daerah curah hujan cukup tinggi, misalnya di daerah Kalimantan ya dan Sumatera. Tanah regosol, tanah berasal dari material kasar gunung, abu vulkanik ya. Biasanya banyak digunakan untuk tanaman padi dan palawija. Tanah humus, nah ini tanah humus juga cocok untuk daerah pertanian karena sangat subur ya kan. Nah, ini berasal dari tumbuhan yang membusuk. Tanah lalit adalah tanah yang mengandung zat besi dan aluminium sehingga kurang subur ya, berwarna merah muda. Ya, biasanya banyak digunakan untuk kerajinan berupa genteng dan keramik. Tanah gromosol, ya, tanah kapur dan lempung berada pada ketinggian sifatnya keras dan mudah retak. Nah, sehingga mudah longsor ya. Tanah litosol berasal dari batuan beku yang mengalami pelapukan dan kurang subur, cocok untuk tanaman keras. Tanah porzolik berasal dari pelapukan batu pasir vulkanik besar lempung pasir, menggumpal dan lengket, banyak terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jabar, Nusantara, dan Papua. Ya baik, itu saja video conference tentang pegiat pembelajaran kondisi fisik wilayah Indonesia. Ternyata kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena ya tanah kita subur, kemudian kita berada di daerah persimpangan perdagangan dunia, ya kan? Nah, harusnya kita bangga menjadi bangsa Indonesia, ya bangsa yang besar. Terima kasih.